Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ada sebagian mufassir menyatakan bahwasanya ini tentang hubungan suami istri, melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Gak boleh menghubungi, menyetubuhi maitatan, orang yang sudah jadi mayat. Ada perempuan nih, wayu pol, sudah jadi mayat, terus disetubuhi, itu haram. Audaman masfuhan, atau perempuan yang sedang haid, yang mengucur darahnya, yang mengalir darahnya masih belum mesti keloni, haram. Atau lahma hinzirin, atau wanita yang sudah mempunyai suami, itu dilambangkan hinzir babi, ya, babi. Jadi wanita kalau sudah punya suami terus masih bergendaan, berhubungan badan dengan laki-laki lain, itu dijuluki babi. Laki-laki yang udah punya istri, kemudian dia itu berhubungan badan dengan perempuan lain, itu dijuluki cereng. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani Zaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni 'ilman wa wasi' fi rizqi wa barik fi razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi wujudihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran mawalid ya hasan bil 'alid ya karamil jawal muqaddim alhamdulillah wa sallallahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifz wal rizqi wal hikmah wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan billahi wa nahri arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli
محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل داء ونور خليل لقلبي عند دليل فيا رب متعني بسر حروفه ونور وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-An'am 145. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما قل لا أجد في قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر وعلى الذين هادوا حرمنا وعلى الذين
هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman fasfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman itturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, la ajidu fi ma uhiya, tidaklah aku menemukan di dalam ma apa-apa uhiya yang diwahyukan ilayya kepadaku, muharraman bab tentang yang diharamkan, ala ta'imi yat'amuhu, ala kepada ta'imin orang yang memakan, yat'amuhu sesuatu yang dimakan, yang akan dimakannya, illa kecuali ayyakuna jika ada itu maitatan berupa mayit, berupa bangkai. Jadi Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad agar bertanya kepada orang yang selalu berbuat hukum sendiri, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, disuruh tanyakan oleh Allah kepada mereka, la ajidu fi ma uhiya ilayya. Masyarakat kaum kafir musyrikin, aku tidak menemukan di dalam ma uhiya ilayya, apa-apa yang diwahyukan ilayya kepadaku, muharraman tentang yang diharamkan, ala ta'imin yat'amuhu atas orang yang hendak memakannya, illa kecuali ayyakuna yaitu ada maitatan berupa bangkai, itu yang diharamkan. Aku tidak menemukan makanan yang diharamkan kecuali maitatan, kecuali mayit, kecuali bangkai, itu yang diharamkan.
au daman masfuhan, atau daman darah masfuhan yang mengalir. Au lahma hinzirin, atau lahma daging hinzirin babi. Jadi nggak ada, kata Rasulullah, makanan yang diharamkan kecuali maitatan, bangkai, audaman atau darah masfuhan yang mengalir, aulah mahinzirin atau daging babi. Fa innahu ridsun, maka sesungguhnya daging babi ridsun, kotor, banyak penyakitnya. Au fiskon, atau fasik, atau fiskon itu nama yang diberikan kepada hewan uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih bukan atas nama Allah dalam penyembelihannya. Li ghairi, karena selain Allah. Jadi makanan yang haram dikonsumsi oleh kita umat Islam yaitu berupa bangkai. Padahal ada sekitar 14 di surat Al-Maidah ini. Al-Maidah ayat 3. Yang diharamkan oleh Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmu hinziri wa ma uhilla li ghairillahi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala subu illa ma zakkaitum. Bersama ayatnya. Jadi yang diharamkan untuk dikonsumsi adalah maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul hinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Ada juga binatang yang wal munkhaniqatu, yang tercekik, wal mawqudatu, yang mati karena ditutuk, dipukul, dan lain sebagainya. Jadi itu yang diharamkan. Pokoknya yang tidak atas nama Allah atau tidak sesuai dengan syariat-syariatnya Allah dalam penyembelihannya itu dinamakan bangkai. Jadi mati karena tercekik. Kalian aun wedus mengembalakan kambing di tepi sungai, terus tamparnya terlalu panjang, akhirnya kambingnya terpeleset, jatuh ke sungai, tercekik, terus mati, padahal kambingnya lemu. Memang haram. Kalau udah mati itu hukumnya bangkai. Ada juga binatang yang mati karena dipukul. Banyak di internet, di YouTube, ditutup sama hammer, mendasi sapi ini, duk, balik mati. Itu bangkai. Ada juga karena
berantem, kambing sama kambingnya berantem, kayaknya keseruduk satunya, terus karena nggak ketahuan mati, itu bangkai. Ada juga binatang yang terjatuh karena stres bunuh diri, lompat di atas, itu juga bangkai. Jadi kambingnya stres, lari terus lompat dari atas gunung sambil menyebut nama wedus wadon. Namanya wedus, ngono. Cintaku padamu sampai mati, ku tunggu kau di surga. Bukan di surga itu, di neraka mati bunuh diri. Wedus yang melompat. Terus karena diterkam oleh binatang buas, oleh macan, sudah mati, itu bangkai. Terus disembelih bukan atas nama Allah, atas nama Mbah Penunggu wit asem, wit beringin, pohon beringin. Mbah, aku sembahkan wedhus ini untukmu. Disembelih, iya disembelih. Mengalir darahnya, iya mengalir darahnya. Terpotong kerongkongannya dan jalan nafasnya terpotong. Namun karena bukan atas nama Allah, di ghairillah, itu juga hukumnya bangkai. Hukumnya bangkai. Maitatan, bangkai. Au damam masfuhan, atau darah yang mengalir. Jadi habis disembelih, darahnya diadai bak. Darahnya diadai bak, dikasih bak di bawahnya disembelih. Ayam kek, wedus kek, sapi kek, dikasih adah di bawahnya, dikasih wadah untuk menampung darah yang mengalir tatkala penyembelihan. Itu juga hukumnya haram. Ini harus disampaikan, harus dijadikan edukasi terhadap masyarakat yang masih mengkonsumsi darah dari hewan yang disembelih. Itu dinamakan dede. Ya. Dibuat seperti ati, dibekukan, terus dijual di pasar-pasar. Ati harganya berapa? 100.000. Dede harganya berapa? 30.000 1 kilonya. Kok murah ya atinya? Bukan ati, itu darah yang dibekukan. Murah itu ati di pasar besar, makanya kobongan pasar besarnya. Banyak yang jual dede. Jadi kecelik orang awam kalau nggak tahu, kecelik, ketipu, dikira ati. Padahal darah dari hewan yang disembelih atau dipotong. Namun kata Rasulullah, ada 2 bangkai yang halal dikonsumsi, ada 2 darah yang halal dikonsumsi. Yang pertama adalah bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Terus ada 2 darah yang boleh halal dimakan, yaitu hati dan limpa. Tahu limpa? Tahu limpa? Posisinya limpa itu di atasnya hati atau di bawahnya hati? Ya belum? Limpa di bawahnya hati atau di atasnya hati? Limpa itu di atasnya hatinya. Limpa itu mendidik tatkala ada omongan yang menyakitkan. Jadi hati, di atasnya hati itu nempel kecil gini limpa.
Itu kalau ada orang dengar dirasani terus difitnah, dia dengar kupingnya itu limpah itu yang akan mendidih, gelubuk, akhirnya sakit hati. Bukan sakit hati, sakit limpah ya. Bukan sakit hati, tapi yang dipegang dadanya itu bukan sakit hati, itu sesak nafas ya. Hati itu di sini loh, hati. Kalau ada orang sakit hati yang dipegang dadanya, yang dipukul dadanya, nolongso aku, sakit hatiku. Nggak taunya sakit dada karena sesak napas, sempit dadanya ya. Melihat orang lain bangun omah besar, sempit dadanya, akhirnya sesak napas ya. Ada orang beli mobil Alphard, sesek lagi napasnya, dadanya sempit, akhirnya mati mendelik ya. Hati-hati. Ada 2 bangkai yang dihalalkan untuk dikonsumsi dan 2 darah yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Yang pertama bangkai ikan dan bangkai belalang. Terus darah yang boleh dikonsumsi adalah darah yang tidak mengalir, maksudnya darah beku di dalam, itu berupa hati dan limpa. Uhillat lana maitatani wa damani. Uhillat lana maitatani wa damani. Fa ammal maitatani uhillat lana maitatani wa damani. Fa ammal maitatani wal hudu wal jaradu. Fal hudu ya, fal hudu wal jaradu. Terus wa ammat damani fal kabidu wat tihalu. Baca lagi, baca keras. Hillat lana maitatani wa damani. Wa ammal maitatani fal hudu wal jaradu. Wa ammad damani fal kabidu wat tihalu. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai adalah bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Dan adapun darah, 2 darah, yaitu hati dan limpa. Terus apa yang haram lagi? Lahma hinzirin, daging babi haram. Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya daging babi itu rijsun, kotor, mengandung penyakit, mengandung sifat yang buruk. Au fiskon, atau fasik. Fiskon ini julukan bagi hewan uhilla li ghairillahi bih,
yang disembelih bukan atas nama Allah dalam penyembelihannya, itu dijuluki fisq atau fiskon atau fasik. Ini ada sebagian mufassir menyatakan bahwasanya ini tentang hubungan suami istri, melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Gak boleh menghubungi, menyetubuhi maitatan, orang yang sudah jadi mayat. Ada perempuan nih wayu pol sudah jadi mayat terus disetubuhi, itu haram. Audaman masfuhan, atau perempuan yang sedang haid, yang mengucur darahnya, yang mengalir darahnya masih belum empet, wis dikeloni, haram. Atau lahma hinzirin, atau wanita yang sudah mempunyai suami, itu dilambangkan hinzir, babi, ya, babi. Jadi wanita kalau sudah punya suami terus masih bergendaan, berhubungan badan dengan laki-laki lain, itu dijuluki babi. Laki-laki yang udah punya istri kemudian dia itu berhubungan badan dengan perempuan lain, itu dijuluki cereng. Jadi dalam Al-Quran itu sangat indah, membuat perumpamaan itu sangat indah. Jadi kita tidak boleh menyetubuhi perempuan walaupun itu istrinya tapi sudah berupa mayat. Gak boleh menyetubuhi istrinya tatkala lagi datang haid, darahnya masih mengalir, belum empet. Gak boleh menyetubuhi istrinya orang, fa innahu ridsun, sesungguhnya hinzir itu, wanita yang punya suami itu ridsun, kotor luar dalam, jijik. Au fiskon uhilla li ghairillahi bih. Ada juga orang menikahi seseorang bukan karena Allah, karena menuruti hawa nafsunya. Hati-hati, itu disebut fasik. Karena punya uang banyak, tinggal bela beli, itu namanya fasik. Kan yang tak boleh, diharamkan menyetubuhi istrinya atau wanita yang sudah menjadi mayat, haram. Walaupun istrinya, apalagi bukan istrinya sendiri kalau sudah jadi mayat, haram untuk disetubuhi. Itu baru nikah lu, belum malam pertama lu udah mati istriku, eman nih, udah mengeluarkan uang banyak sudah mati, disetubuhi
haram. Baru nikah, loh kok sudah datang bulan? Tadi siang masih bersih kok sekarang sudah datang bulan. Tuh piye ini malam pertama ini. Harus apa? Kalau dilakukan haram. Malam pertama datang bulan haid. Taunya sudah tegangnya sampai ubun-ubunnya. Listriknya udah voltasenya tinggi. Ternyata masuk kamar datang bulan, tetap haram. Apalagi istrinya orang, haram. Kalau perlu dirajam sampai mati ya. Haram. Yang perempuan yang mempunyai istri terus melakukan hubungan suami istri dengan suaminya orang atau dengan laki-laki lain, si perempuan ini diberi nama hinzir, babi ya. Perempuan berzina sedangkan dia mempunyai suami, itu namanya babi. Sedangkan laki-laki yang sudah punya istri terus masih melakukan perzinahan dengan orang lain, itu namanya cerengnya. Hati-hati. Pokoknya jauhilah hal-hal yang menjijikkan dan kotor yang dilambangkan hinzir. Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya hinzir rijsun, kotor luar dalam, jijikkannya. Makanya harus dihindari. La taqrabus zina. Ya. Jangan dekati zina, innahu kana fahisha, jelek, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Gak boleh kita dekat zina, gak boleh. Udah punya istri kok mau berzina, itu namanya menuruti hawa nafsunya, mengikuti langkah-langkah setan. Makanya hati-hati ya. Makan istrinya padahal istrinya sudah halal, udah dihalalkan. Upinang kau dengan bismillah ya. Kuhalalkan dengan akad ya. Halalkan kau dengan akad nikah. Namun lagi datang bulan, haram dihubungi, haram melakukan hubungan suami istri. Tak boleh. Famaniturra ghairu baghin, maka barang siapa turro, darurat, ada di dalam hutan peperangan, gak ada yang bisa dimakan kecuali babi, kecuali ular, ghairu baghin, tanpa ada niat sebelumnya untuk makan yang diharamkan, tanpa sengaja, tanpa ada keinginan, kecuali karena keadaan yang darurat, yang terpaksa. Kalau nggak makan mati. Setelah makan, wala adin, nggak boleh melampaui batas karena enak, terus enak ini. Daging babi enak ini. Daging babi enak ini. Terus sampai kenyang pol, nggak bisa gerak, itu namanya adin. Nggak boleh melampaui batas. Tak boleh berlebih-lebihan. Fa inna rabbaka, maka sesungguhnya Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita tahu ya. Jadi yang diharamkan untuk dimakan itu bangkai,
darah yang mengalir, didih, terus daging babi, juga daging hewan yang penyembelihannya tidak atas nama Allah, itu haram untuk dimakan ya. Kecuali darurat, tidak ada yang bisa dimakan kecuali babi, ya dimakan babi. Kalau nggak makan mati. Tapi ingat, wala adin, nggak boleh melampaui batas. Secukupnya untuk dia bertahan hidup. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Tuhan engkau wahai Nabi Muhammad ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Enggak tahu Pak, dikira sama saja. Dapat bangkainya kambing di hutan, mungkin dimakan macan kepalanya, dikira halal dimakan. Gak apa-apa kalau nggak tahu. Gak apa-apa kalau pas darurat lemui kambingnya Pak, pahanya utuh terus dimakan di tekno kabeh. Gak boleh. Wa 'alal ladzina hadu, dan khusus spesial untuk orang-orang hadu, orang-orang Yahudi, haramna, Allah mengharamkan kulladzi zufurin, setiap hewan yang berkuku, yang mempunyai kuku. Dan juga wa minal baqari, dan juga hewan yang bernama sapi diharamkan. Wal ghanami, dan hewan kambing. Haramna, dan juga Allah mengharamkan alaihim, atas orang Yahudi, syuhumahuma, lemak di antara keduanya, lemak sapi dan juga lemak kambing. Tak boleh, diharamkan bagi orang Yahudi. Illa, kecuali ma hamalat duhuruhuma, apa-apa yang terdapat di dalam duhuruhuma, di dalam kikir, di dalam punggungnya itu, tulang punggung, sumsum, boleh. Awil hawaya, atau di dalam perut, au mahtalato bi audmin, atau lemak yang menempel di tulang rusuk, tulang apa yang menempel itu, urat-uratnya itu yang menempel, itu haram bagi orang Yahudi. Dzalika jazainahum, demikianlah jazainahum, balasan bagi mereka, hukuman dari Allah bagi mereka, bibaghihim, atas kedurhakaan mereka. Wa inna, dan sesungguhnya Allah la shadiqun, sungguh-sungguh apa yang disampaikan, yang diterangkan itu shadiqun, berupa kebenaran, hukuman bagi orang Yahudi, peringatan bagi orang Yahudi. Kalau kita misalkan babi, lemaknya juga haram, lemak babi haram. Kan yang haram kan dagingnya Pak, yang haram kan dagingnya Gus, yang haram. Kalau lemaknya kan dagingnya itu juga
bagian dari daging babinya. Kebalikannya orang Yahudi. Orang Yahudi diharamkan oleh Allah, dihukum oleh Allah haram untuk memakan hewan yang berkuku, yang mempunyai kuku. Maksudnya hewan yang jarinya yang berkuku satu. Ada yang bilang berkuku satu, yang berkuku tapi jarinya itu dempet, tidak bisa terpisahkan jari satu dengan yang lainnya, ada selaputnya itu. Seperti apa? Bebek, itik, angsa, itu nggak boleh, mereka haram. Ada juga yang bilang berkuku satu seperti kuda, keledai, itu nggak boleh. Bagi orang Yahudi diharamkan oleh Allah. Dan juga bakor, juga sapi diharamkan bagi orang Yahudi. Ada juga kambing, ganam juga diharamkan. Termasuk haramna alaihim syuhumahuma, termasuk lemak yang bercampur. Lemak di antara keduanya hewan bakor, sapi dan ganam, kambing, tidak boleh, haram bagi orang Yahudi. Illa kecuali mahamalatuhuma, kecuali apa yang terdapat hamalatu hamil, yang mengandung di dalamnya zuhuruhuma, sumsum. Makanya lemak-lemak semua ini ya. Kalau sampean kalau kalian ingin cepat gemuk, ya makan ini. Makan mahamalatuhuma, apa-apa yang ada di dalam tulang punggung dari hewan sapi dan hewan kambing. Apa namanya? Olornya. Olor itu membuat gemuk. Apalagi dimasak. Dimasak terus dimakan, sumsumnya disedot, serot, cepat gemuk. Awil hawaya, dan juga apa-apa yang terdapat di dalam perut, di dalam usus besarnya sapi atau kambing. Apa namanya itu? Ususnya. Kalau sampean makan bakso tambah usus, Pak, waduh, itu tambah membuat gemuk ya. Banyak lemaknya di dalam usus itu, keren ya, enak usus. Terus atau mahtalato bi'audzumin, atau yang menempel di tulang-tulang, lang-tolang, enak juga ya. Kalau dimasak tuh lang-tolang itu lemaknya keluar ya. Itu yang membuat cepat gemuk. Dzalika jazainahum bibaghihim, itulah hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi, bibaghihim, karena kedurhakaan mereka. Durhaka mereka itu, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Wa inna dan sesungguhnya Allah lasadiqun, sungguh-sungguh apa yang diterangkan mulai dari awal sampai terakhir itu merupakan kebenaran. Kenapa kau dihukum? Karena Allah sayang. Kenapa mereka kok dihukum? Karena sayang. Misalkan ada orang sakit kencing manis, Pak, nggak boleh, haram makan gula sampean. Kalau sampai makan gula, ini sampean ini akan tambah parah penyakit gulanya, penyakit kencing manisnya. Nanti bisa bosok ini kakinya, sampean dipotong, diamputasi, nggak punya kaki. Jadi nggak boleh makan gula ya, haram makan gula. Apa dokter itu benci sama orang yang
kena kencing manis atau sayang? Sayang. Jadi dihukum nggak boleh makan gula itu karena sayangnya dokter kepada pasiennya. Ya. Sama orang tua kepada anaknya, dihukum nggak boleh pegang HP, nggak boleh pegang HP. Apa kamu ini nonton dangdutan, katanya mau lihat sholawatan, dangdutan yang ditonton, apalannya buyar, diambil HP-nya, dirampas HP-nya. Jadi anak kok cemen, di telepon boe, diambil HP-nya ya. Apakah itu benci? Bukan, itu sayang, biar jadi anak yang tangguh, yang kuat mentalnya, yang gagah dalam pendirian atas kebenarannya. Biar jadi orang yang sergap, yang rajin, bukan jadi orang yang pemalas. Dengan apa nih? Dengerin sholawatan. Habis itu keturun, wis males nantinya. Bergerak dan bergeraknya, berubah ke arah kebaikan. Hijrah dari yang kurang baik, hijrah ke baik. Yang sudah baik ditingkatkanlah lagi kualitasnya. Itu namanya hijrah. Apalagi dari kemaksiatan, hijrah. Udah semester berapa sekarang? Udah semester 7, udah semester 8 sekarangnya. Hijrah bagi mahasiswi sudah semester akhir, cepat-cepat hijrah, cepat-cepat semangat untuk berubah ke arah kebaikan. Yang awalnya malas-malesan, sekarang sergap sholat tahajud. Habis sholat tahajud melanjutkan lagi buat laporannya, buat skripsinya, buat tesisnya, buat disertasinya. Semangat lagi karena udah dapat cas dari Allah, seger pemikirannya, seger otaknya, seger. Jadi tak kalah habis sholat tahajud, zikir, kemudian melanjutkan mengerjakan skripsi, tesis atau disertasi, itu lebih fresh, dapat ilham dari Allah untuk lebih mudah dalam mengerjakan laporan penelitiannya. Ya. Jadi nggak usah mundur, maju. Tapi liburan sekarang Pak, liburan sekarang Gus, di rumahnya balas dendam. Ya. Pulang ke rumahnya habis subuh turu bangun duhur, habis duhur turu bangun asar, habis asar turu maneh maghrib. Ya posoan memang gitu, turu seharian. Jadi habis mau terawih, habis maghrib mau terawih, udah perutnya kekenyangannya, semuanya 2 piring masuk, kolak masuk, es krim masuk, campur masuk, es campur, es dawet. Akhirnya tatkala sholat tarawih udah ngantuk, sampai selesai tidur. Gak tangi-tangi. Makanya sekarang sudah memasuki bulan Rajab, habis bulan Rajab akhir sekarang. Rajab akhir, entar lagi Sya'ban, Ramadan. Keajaiban dari bulan Rajab, di dalamnya ada hari yang istimewa, yaitu tanggal 27 Rajab. Peristiwa apa? Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh-olehnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Karena sholat berjamaah lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian. Gimana dalilnya? As-sholatul jama'ati afdalu min sholatin
fadli bisab'ina wa isrina darajat. Salat berjamaah lebih afdal, lebih baik daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi salat berjamaah ini jauh lebih baik, lebih afdal daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Makanya hubungan antara 27 rakaat dengan 27 derajat itu terdapat pada salat berjamaah. Ya, itu petunjuk dari Allah. Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad di Isra Mi'raj pas tanggal 27 Rajab karena mengharapkan nanti hamba-hambanya umatnya kanjeng Nabi Muhammad ini setelah mendapatkan oleh-oleh sholatnya mendapatkan 27 derajat. Berarti sholatnya harus sholat berjamaah. Itulah kaitannya antara 27 Rajab dengan 27 derajat, yaitu sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Kalau kalian nggak usul, siapa tahu imamnya yang usul. Kalau imamnya nggak usul, siapa tahu makmumnya yang usul. Kalau yang tua nggak usul, siapa tahu yang muda yang usul. Kalau yang muda nggak usul, siapa tahu yang tua yang usul. Insyaallah semua yang sholat berjamaah akan mendapatkan kebaikan berupa 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.